Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa yang melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka seolah-olah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia telah melaksanakan sholat sepanjang malam. Dalam hadis ini, Rasulullah menegaskan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa besarnya janji yang disampaikan oleh baginda Rasulullah bagi orang-orang yang berkomitmen, yang istiqomah, yang mudawamah dalam melaksanakan kegiatan sholat Isya dan subuh berjamaah. Pertanyaannya, bagaimana dengan mayoritas di antara umat-umat saat ini? Apakah ketika datang hadis seperti barusan langsung merespon secara cepat? Ataukah hanya terlena dan berleha-leha karena kemalasannya? Wallahu a'lam. Yang jelas, realita mengatakan bahwa tidak sedikit orang atau umat Islam dalam mensikapi hadis tersebut, justru mereka mensikapi dengan kiat tersendiri. Salah satu contoh diantaranya ketika azan subuh berkumandang, maka yang disikapi, yang dilakukan oleh sebagian orang dengan melakukan triple T. Apa itu triple T? Tarik selimut, tutup telinga, dan tidur terus. Ini bahkan banyak dilakukan oleh orang-orang yang bertetangga dengan masjid. Seandainya mereka tahu betapa besar nilai sholat subuh dan Isya berjamaah, niscaya mereka datang ke masjid meskipun dengan keadaan merangkak. Kalau kita sikapi dengan positif dan kita tadabburi hadis ini dengan seksama, justru kita akan menemukan betapa besarnya nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Saya berikan gambaran begini. Ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, itu sama dengan sholat selama satu malam. Satu malam sama dengan 10 jam. 10 jam sama dengan 600 menit. Asumsi ini saya sampaikan satu malam sekitar 10 jam, sebab menurut fikih Islam, hitungan malam bermula sejak matahari terbenam sekitar jam 18.00 hingga terbit fajar shadiq sekitar jam 4.00. Dengan hitungan ini berarti sholat subuh yang biasanya hanya memerlukan misalkan waktu 5 menit, jika dilaksanakan dengan berjamaah di masjid, maka Allah akan memberikan nilai pahala seperti layaknya orang sholat sepanjang malam, yaitu sekitar 10 jam atau 600 menit. Ini berarti Allah melipatkan pahalanya 120 kali lipat. Akan tetapi hitungan yang saya kemukakan tadi itu hanya sekedar untuk memperjelas dalil dan menggambarkan betapa besar pahala sholat subuh di masjid. Artinya angka-angka itu jangan dijadikan sandaran atau dijadikan kepastian. Sebab orang sholat subuh bisa saja dilaksanakan 2 menit, atau mungkin bisa 10 menit, atau mungkin lebih lama dari itu. Begitu pula satu malam bisa kurang dari 10 jam atau juga bisa lebih dari 10 jam. Tetapi inti yang ingin saya kemukakan di sini bahwa sholat subuh berjamaah di masjid itu pahalanya sangat besar, bisa 120 lipat dibanding sholat di rumah. Tidakkah kita ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya, "Rakaatal fajri khairum minad dunya jami'a," bahwa 2 rakaat fajar itu pahalanya lebih baik dari dunia seutuhnya. Kira-kira setelah kita mengetahui fakta betapa besarnya nilai sholat subuh berjamaah, masih adakah orang Islam yang ingin masuk surga
tetapi tetap tidak peduli dengan sholat berjamaah di masjid? Masih adakah orang Islam yang ingin masuk surga tetapi masih acuh tak acuh terhadap iming-iming pahala yang amat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Masih adakah orang-orang yang bersikukuh untuk sholat di rumah yang pahalanya kecil, mempertahankan kemalasan pergi ke masjid yang mengindikasikan sifat munafik? Lebih dari itu, setiap muslim hendaknya sadar, setiap kita hendaknya sadar bahwa berapapun jumlah pahala yang kita kumpulkan, pahala itu masih akan diadu beratnya dengan dosa-dosa kita. Jika pahala-pahala kita kalah berat dengan dosa-dosa kita, maka Allah menegaskan, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Semoga kita termasuk bagian dari umat Rasulullah yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, dan termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.